Hai teman-teman semua, kalian pasti sudah pernah dengarkan istilah HIV atau AIDS. Tapi apa sih sebenarnya itu? Hari ini kita akan belajar bareng nih tentang HIV atau AIDS. Bagaimana sih penularannya, pencegahannya, dan kenapa penting untuk saling peduli. Yuk simak sampai selesai karena pengetahuan ini sangat penting untuk kesehatan kita. Apa itu HIV/AIDS? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita itu diibaratkan seperti tentara yang melindungi kita dari penyakit. Nah, kalau sistem ini diserang, tubuh kita pun jadi sulit untuk melawan infeksi. Teman-teman, kalau HIV ini tidak diobati, lama-lama bisa berkembang menjadi AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. Ini adalah kondisi di mana tubuh sudah sangat lemah dan mudah terkena penyakit serius, seperti infeksi paru-paru atau kanker tertentu. Ketika seseorang sudah terkena HIV atau AIDS, maka orang tersebut akan mudah terserang penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya menurun. Lalu, HIV itu menular melalui apa aja sih? Yuk kita simak. HIV bisa menular yang pertama melalui cairan sperma. Yang kedua melalui cairan vagina. Yang ketiga melalui darah. Dan yang terakhir adalah melalui ASI atau air susu ibu. Teman-teman, tahu nggak sih bagaimana HIV bisa menular? Nah, teman-teman, HIV ini bisa menular melalui yang pertama melalui hubungan seksual yang beresiko dan tidak menggunakan pelindung. Yang kedua, melalui penggunaan jarum suntik secara bersama, seperti pada penggunaan narkoba. Yang ketiga, melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Dan yang terakhir adalah bisa menular dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, perlu diingat nih teman-teman, HIV ini tidak menular melalui hal-hal seperti berpelukan, bersentuhan atau berjabat tangan, berbagi makanan dengan orang penderita HIV, melalui gigitan nyamuk, tinggal serumah dengan orang penderita HIV, dan menggunakan toilet yang sama. Ayo, jangan salah paham ya, orang dengan HIV juga butuh dukungan bukan untuk dijauhi. Lalu bagaimana sih tanda dan gejalanya jika terkena HIV atau AIDS? Tanda dan gejala yang akan dirasakan pada fase awal terkena HIV atau AIDS adalah sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam di kulit, berkeringat di malam hari, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Perlu diketahui juga nih teman-teman bagaimana fase perjalanan HIV sampai AIDS. Terdapat 3 fase. Yang pertama adalah periode jendela. Yang kedua adalah masa laten. Yang ketiga adalah masa AIDS. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai fase perjalanan HIV/AIDS. Fase yang pertama adalah periode jendela. Pada periode jendela,
Tanda dan gejala yang dapat ditemukan adalah yang pertama, infeksi HIV awal tanpa antibodi anti-HIV. Nah, teman-teman, ketika seseorang baru terinfeksi HIV, tubuhnya belum memproduksi antibodi spesifik untuk melawan virus tersebut. Ini disebut window period, yaitu periode antara terjadinya infeksi hingga antibodi dapat dideteksi dalam darah. Pada fase ini, tes antibodi HIV mungkin menghasilkan hasil negatif meskipun virusnya sudah ada. Yang kedua adalah masa penularan tinggi. Pada fase ini, orang yang terinfeksi sangat infeksius, ditandai oleh viral load atau jumlah virus HIV yang sangat tinggi dan penurunan tajam limfosit T CD4. Yang ketiga adalah gejalanya mirip flu. Banyak orang yang terinfeksi HIV di tahap awal mengalami gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan lain sebagainya. Gejala ini muncul karena tubuh merespons serangan virus yang berkembang cepat. Nah, pada fase ini umumnya berlangsung sekitar 2 minggu hingga 3 bulan setelah infeksi awal. Yang kedua adalah fase laten. Adapun tanda dan gejala yang dapat ditemukan adalah yang pertama, biasanya gejala ringan atau tanpa gejala. Nah, dalam fase ini sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala apapun atau asimptomatik. Jika ada gejala, biasanya bersifat ringan seperti pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan ringan, atau infeksi ringan yang berulang. Yang kedua adalah viral load stabil. Pada fase laten, jumlah virus dalam darah menurun dan menjadi relatif stabil. Namun, bukan berarti virus ini berhenti berkembang biak. HIV akan terus menyerang sistem kekebalan tubuh secara perlahan, sehingga jumlah sel CD4 terus menurun seiring waktu. Lalu akan didapatkan hasil tes HIV reaktif atau positif. Pada fase ini, meskipun gejalanya mungkin tidak terlihat atau ringan, orang dengan HIV pada fase ini tetap akan dapat menularkan virus ke orang lain melalui aktivitas yang beresiko. Fase ini merupakan masa tanpa gejala yang berlangsung selama 2-3 tahun, sementara gejala ringan bisa berlangsung hingga 5-8 tahun. Dan yang terakhir adalah fase AIDS, di mana fase ini merupakan fase terminal HIV. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh hampir sepenuhnya rusak, jumlah sel CD4 sangat rendah, dan jumlah virus atau viral load sangat tinggi. Akibatnya, tubuh tidak mampu melawan infeksi atau penyakit lain. Yang kedua adalah terjadi infeksi oportunistik karena kekebalan tubuh melemah. Berbagai infeksi atau penyakit yang jarang menyerang orang sehat menjadi lebih sering dan parah. Yang ketiga adalah tidak semua orang dengan HIV langsung berkembang menjadi AIDS. Perkembangan ini dipengaruhi oleh jenis virus HIV, virulensi, dan daya tahan tubuh. Dan perjalanan dari infeksi HIV ke fase AIDS berbeda-beda pada setiap individu. Adapun progresornya yang pertama adalah rapid progresor. Perkembangan ini cepat menjadi AIDS dalam 2-5 tahun setelah terinfeksi. Yang kedua adalah average. Perkembangan ini rata-rata dalam 7-15 tahun. Dan yang terakhir adalah slow. Perkembangannya terbilang lambat, lebih dari 15 tahun sebelum menjadi AIDS. Banyak juga mitos tentang HIV atau AIDS yang membuat orang salah paham. Yuk kita luruskan beberapa di antaranya.
Mitos yang pertama adalah HIV adalah hukuman karena gaya hidup tertentu. Faktanya, HIV adalah virus, bukan hukuman. Semua orang bisa terkena jika tidak melindungi diri. Lalu, mitos yang kedua adalah orang dengan HIV tidak bisa hidup lama. Namun, faktanya, dengan terapi ARV, orang dengan HIV dapat memiliki harapan hidup yang lebih lama. Dan yang ketiga adalah mitos bahwa HIV bisa sembuh. Namun faktanya sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV, tapi pengobatan ARV bisa mengontrol virusnya. Nah teman-teman, lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Kita bisa mencegahnya dengan A, B, C, D, E. A for abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. B untuk be faithful, yaitu bersikap setia pada satu pasangan. C for kondom, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. D for no drug use, tidak menggunakan narkoba atau jarum suntik secara bersama. Dan yang terakhir adalah E for education. Kita harus bisa mengedukasi mengenai HIV kepada orang lain guna mencegah penularannya. Lalu bagaimana sih pengobatan HIV? Nah teman-teman, jika seseorang terinfeksi HIV, mereka harus segera memulai terapi antiretroviral atau ARV, di mana pengobatan ini tidak menyembuhkan HIV, namun dapat mengendalikan gejala HIV, mengurangi risiko penularan HIV, memperpanjang harapan hidup pengidap HIV atau AIDS, dan meningkatkan kualitas hidup HIV atau AIDS. ARV biasanya diresepkan oleh dokter dan dianjurkan untuk dikonsumsi seumur hidup. Oleh karena itu, penderita HIV dianjurkan untuk memiliki orang lain yang bisa mengingatkan untuk selalu minum obat. Dan yang tidak kalah penting adalah orang dengan HIV juga butuh dukungan dari kita semua. Jangan jauhi mereka, karena mereka juga punya hak untuk hidup sehat dan juga bahagia. Teman-teman, HIV/AIDS bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Yuk sama-sama kita lawan stigma, cegah penularan, dan dukung orang-orang yang hidup dengan HIV.